Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Miftah, Pak Miftah selaku host. Ini apa ya? Sebenarnya uh, ketika saya diminta oleh Pak Miftah untuk mengisi salah satu dari seri webinar kajian linguistik ini, saya agak saya bersedia itu karena Pak Miftah bilangnya sasaran dari webinar ini adalah mahasiswa-mahasiswa S1 yang ingin belajar tentang linguistik lebih dalam, atau mungkin untuk calon mahasiswa yang masih gamang untuk memilih jurusan apa untuk S1-nya. Tapi kemudian semakin ke sini saya lihat peserta narasumbernya ini, apalagi hari ini ada Prof. Tri Wiratno dari UNS, saya menjadi tidak bisa berkata-kata. Seharusnya beliau yang presentasi di sini. Saya mohon maaf sekali lagi apabila akan ada banyak kekurangan di presentasi kali ini, dan saya juga ingin menyapa dulu ke beberapa peserta hari ini. Ada Prof. Wiratno, ada beberapa teman-teman saya, ada Bu Deni, ada termasuk juga kepada narasumber lainnya, ada Bu Hiba dan Bu Tantri, yang sebenarnya kita bertiga ini teman permainan. uh, jadi karena hubungan pertemanan itu kemudian kita bisa jadi satu di forum hari ini. Oke, saya langsung saja mulai dari saya diamanahi untuk menyampaikan tentang membaca media dari perspektif analis wacana kritis yang dari Van Dijk. Sekedar kalau di film itu ada disclaimer sebelum masuk ke filmnya. Ini karena kajiannya adalah critical discourse analysis, jadi mohon maaf apabila mungkin ada contoh-contoh data yang saya tampilkan, contoh-contoh analisis yang kemudian dianggap terlalu mungkin berbau politis atau terlalu punya agenda atau kepentingan. Saya mohon maaf sebelumnya di awal. Jadi tidak ada niatan untuk ke sana, tapi memang critical discourse ya memang seperti itu. Harus ada sangkut pautnya dengan politik, dengan banyak hal. Oke, langsung saja. Tentang AWK. Apa itu critical discourse analysis? Jadi sebentar Bapak Ibu, ini saya tidak bisa melihat PowerPoint saya sendiri. Oke. Analis wacana kritis ya. Jadi ada analis wacana dan ada kritis. Analis wacana sendiri adalah subdisiplin dari ilmu linguistik dalam konteks ini. Lalu kemudian kritis itu adalah paradigma yang menaunginya. Ada banyak sekali jenis paradigma. Jadi menggunakan paradigma A dibanding paradigma B, atau menggunakan paradigma B dibanding paradigma C, itu tentu membawa dampak tersendiri, karena paradigma sendiri terdiri dari sejumlah unsur pokok, misalkan asumsi dasar, nilai-nilai, masalah-masalah yang diteliti, model, konsep-konsep, metode penelitian, metode analisis, sampai kemudian ke hasil dan kemudian ke representasi. Jadi ada banyak banyak sekali banyak sekali yang dampak yang ketika kita memilih menggunakan paradigma A dibanding paradigma B, termasuk dalam kajian analis wacana seperti ini. Saya di sini saya mengutip tulisan dari Rosidi. Beliau juga guru saya, juga dosen saya dulu. Jadi beliau membagi paradigma dalam analis wacana menjadi 3. Yang pertama positivism atau positivism discourse analysis. Jadi kalau di positivism ini yang dipentingkan adalah penggambaran tata aturan kalimat dan paragraf beserta kepaduan makna yang diasumsikan berlaku umum. Jadi kohesi dan koherensi menjadi kajian yang sangat penting dalam positivism discourse analysis ini. Dari gampangannya adalah teks plus co-teks. Jadi misalkan kajian-kajian seperti exofora, endofora, anafora, katafora, seperti itu, lalu elipsis,
substitution dan sebagainya itu masuk ke positivism discourse analysis. Lalu yang kedua ada interpretivism discourse analysis. Di sini bahasa tidak dapat dipahami terkecuali dengan memperhatikan subjek pelakunya. Subjek manusia diyakini mampu mengendalikan maksud-maksud tertentu dalam tindak berwacana. Nah, di sini konteks muncul. Jadi kalau yang tadi yang pertama positivism itu konteks, yang interpretivism itu mulai teks plus konteks. Nah, kemudian interpretivism juga dianggap belum cukup lengkap, sehingga kemudian muncullah yang ketiga, atau kritisisme, atau critical discourse analysis tadi itu. Paradigma kritisisme memberi bobot lebih besar terhadap pengaruh kehadiran kepentingan dan jejaring kekuasaan dalam proses produksi dan reproduksi makna suatu wacana. Sehingga di sini secara mudah bisa dikatakan bahwa teks plus konteks plus ideologi. Ideologi nanti bisa banyak ya turunannya, ada kepentingan, ada kekuasaan, ada power relation, dan sebagainya. Saya lanjut ke kritis dulu ini. Istilah kritis dalam analisis wacana dipengaruhi oleh sekolah Frankfurt utamanya dalam pemikiran Jürgen Habermas. Jadi sebenarnya ada banyak sekali tokoh-tokoh di balik teori kritis. Selain Habermas juga mungkin ada yang mengenal Michel Foucault, kemudian ada Adorno, ada Horkheimer dan sebagainya itu. Cuman di sini agar tidak terlalu filosofis dan segera masuk ke teorinya Van Dijk, saya mengutip dari Habermas. Jadi paradigma kritis menggambarkan dunia sebagai suatu sistem yang tidak seimbang, yang di dalamnya terdapat adanya dominasi, eksploitasi, ketidakadilan, penindasan, dan kekuasaan. Jadi secara lebih mudahnya, tadi itu paradigma kritis dalam analisis wacana itu berusaha, kalau istilahnya si Foucault, itu mengangkat marginalized discourse. Jadi ada dominan discourse dan ada marginalized. Ya, yang dominan itu yang dianggap karena ada pengaruh kekuasaan dan sebagainya di sana, sehingga yang marginalized ini berusaha diangkat. Di sini kemudian saya lanjut, for CDA, language is not powerful on its own. Jadi bahasa sendiri tidak punya kekuatan. Dia mempunyai kekuatan karena digunakan. Nah, karena itu kemudian kenapa critical discourse atau AWK sering memilih perspektif mereka yang menderita dan secara kritis menganalisis penggunaan bahasa mereka yang berkuasa, yang bertanggung jawab atas adanya ketidaksetaraan, kemudian dan juga yang memiliki sarana dan peluang yang untuk memperbaiki kondisi. Jadi tadi itu bukan berarti misalkan tadi ya kita mencari marginalized discourse, bukan berarti marginalized discourse itu wacana yang paling benar. Tidak, tapi kita berusaha menunjukkan bahwa ini loh ternyata ada wacana lain. Di tengah hegemoni dari wacana dominan ternyata ada wacana lain yang tidak digunakan, dan ini perlu tahu agar mendapatkan pandangan yang lebih objektif. Jadi seperti itu. Kemudian langsung masuk ke analisis wacana kritis Van Dijk. Ada banyak sekali teoretikus atau tokoh-tokoh dalam critical discourse. Saya kebagian di Van Dijk ini. Jadi tadi paradigma kritis yang kemudian dihubungkan dengan linguistik, kemudian memunculkan critical discourse. Nah, yang di linguistiknya sendiri tentu tidak bisa dilepaskan dari tokoh seperti Chomsky dan juga Halliday. Karena dari sistemik fungsional Halliday kemudian muncul critical discourse atau critical linguistics yang berkembang seperti saat ini. Jadi terinspirasi dari Halliday misalkan, pengajar-pengajar di Universitas East Anglia seperti Robert Hodge, Gunter Kress, kemudian Tony True, dan Roger Fowler itu kemudian memunculkan critical linguistics yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Ibah, terkait dengan teori sistemik fungsional linguistics dan juga Bu Tantri. Mungkin nanti saya kurang tahu ya, tapi kemungkinan ya akan membahas linguistik dari perspektif Verclav mungkin. Oke, Van Dijk lahir di Belanda, dia adalah guru besar atau profesor bidang analisis wacana di Universitas Amsterdam, dan kemudian sekarang beliau mengajar di Spanyol, di Barcelona, di Universitas Pompeu Fabra. Teori critical discourse-nya dikenal dengan sebutan kognisi sosial. Ada 3 dimensi wacana Van Dijk. Yang pertama adalah teks, bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Di sini karena waktunya 30 menit, jadi saya sudah mencantumkan beberapa buku milik Van Dijk yang bisa dibaca, atau jika ingin mendapatkan pemahaman yang lebih tentu harus membaca sendiri bukunya Van Dijk ini. Saya
untuk slide-slide ini dan slide selanjutnya saya sudah mencantumkan beberapa buku Van Dijk atau tulisan-tulisan Van Dijk yang bisa cari sendiri oleh Bapak Ibu ya. Bisa browsing di Google atau mungkin juga di Telegram itu kan ada grup namanya Linguistic Library ya, itu kan buku-buku di sana lengkap. Jadi tinggal dicari saja Bapak Ibu. Untuk analisis teks, utamanya terkait dengan media, Bapak Ibu bisa selanjutnya membaca tentang bukunya Van Dijk yang berjudul ini, News Analysis, Case Studies of International and National News in the Press. Dan di situ Van Dijk meneliti banyak sekali media dalam bukunya. Itu masuk yang ini ya, media massa yang ada di Indonesia juga diteliti oleh Van Dijk. Lalu kognisi sosial. Nah, pada level ini dipelajari proses produksi dan reproduksi proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu dari produsen teks. Jadi sulitnya analisis wacana Van Dijk ini karena tadi itu lebih ke individunya. Jadi setelah menganalisis teks, kenapa teks ini cenderung memarginalkan perempuan? Nah, kita harus melihat produsen teksnya. Produsen teksnya sendiri ini untuk mengetahui kognisi dari produsen teksnya tidak cukup ini ya, hanya melalui misalkan dengan membaca tulisan-tulisan dia melakukan intertextuality seperti itu misalkan. Tapi juga memang harus ada tes secara psikologi kognitif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif lah, intinya seperti itu. Nah, terkait dengan analisis kognisi sosial, Bapak Ibu bisa membaca tulisan dari Van Dijk yang ditulis bersama dengan Walter Keynes yang berjudul Strategies of Discourse Comprehension. Di buku ini Bapak Ibu sangat tebal, bukunya sangat tebal, hampir 600 halaman. Dan di sana sudah ada contoh-contoh dan juga tes-tes psikologi kognitif yang dilakukan oleh Van Dijk dan Walter ini. Jadi si Walter Keynes sendiri adalah seorang profesor psikologi di Universitas Colorado. Dan beliau memang pakar psikologi kognitif. Jadi apa ya? Memang diperlukan ini ya, campur tangan dari pakar yang lain untuk mendapatkan hasil analisis wacana yang lebih komprehensif seperti itu. Dan bukan tidak gimana ya. Jadi menganalisis menggunakan teori Van Dijk secara keseluruhan, jadi semua kita pakai lah, kita gunakan teori Van Dijk untuk menganalisis suatu objek dan kita melakukannya sendiri, itu saya rasa sangat berat karena kita juga tidak hanya harus bisa dalam bidang linguistik, tapi juga dalam bidang ilmu yang lain, utamanya adalah psikologi kognitif. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah konteks sosial. Jadi tadi misalkan ada wacana yang memarginalkan perempuan, lalu kemudian diteliti kognitif dari produsen teksnya, apakah dia juga orang yang memarginalkan perempuan, lalu kemudian meneliti ke konteks sosialnya. Jadi teks itu dianggap bukan sesuatu yang berpisah dari konteks sosial. Jadi teks yang memarginalkan perempuan jangan-jangan diasumsikan lahir dari masyarakat yang juga patriarkal atau patriarki seperti itu. Saya di sini kemudian hanya ini ya Bapak Ibu ya, fokus ke dimensi teks dari Van Dijk. Untuk dimensi kognisi sosial dan juga konteks sosial bisa tadi itu Bapak Ibu baca penjelasannya secara detail di bukunya Van Dijk yang sudah saya share di slide sebelumnya. Dimensi teks Van Dijk ada struktur makro, struktur super, dan struktur mikro. Struktur makro itu adalah tema atau topik yang ingin diangkat dari suatu teks. Untuk analisis tentang struktur makro atau tentang tema dan topik yang kemudian sangat terkait dengan bagaimana teks itu disusun, yaitu struktur meso atau struktur super di sini, superstructure ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat juga dari ini ya, Structure of News in the Press. Saya sudah lengkapi dengan halaman juga di sana. Jadi bagi Van Dijk, struktur wacana itu penting. Karena ada berita misalkan tentang Reinhard Sinaga gitu kan. Reinhard Sinaga itu kan bisa macam-macam yang diberitakan oleh wartawan. Nah, pemilihan tema itu menunjukkan tadi itu adanya ideologi dan sebagainya. Kemudian tema itu dikembangkan dengan menyusun paragrafnya seperti apa. Bagian mana yang didahulukan, bagian mana yang diakhirkan, bagian mana yang diberi porsi lebih besar, bagian mana yang kemudian diberi porsi lebih sedikit. Nah, itu kemudian menjadi penting dalam critical discourse model Van Dijk seperti itu. Jadi
kadang ada fenomena yang sama diberitakan secara berbeda. Misalkan kan kalau dalam konteks Reinhardt tadi kan di Indonesia kan malah ini kan ya, tidak fokus ke kasus kriminalnya, tapi fokus ke keluarganya, seperti itu. Ini adalah fakta-fakta dari Reinhard Sinaga. Nomor 7 bikin tercengang lah, kayak gitu-gitu judul-judul yang sering kita baca di media online kita kan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah struktur mikro. Jadi setelah tema, lalu kemudian ke struktur wacana, sekarang adalah yang bagian paling kecil dari wacana, yaitu adalah mikro. Yang bisa diamati dari pilihan kata, atau leksikalisasi, kemudian ada fitur-fitur sintaksis, lalu ada fitur-fitur sematis, dan ada kemudian makna kata atau metafor. Oke, kemudian karena critical discourse itu tadi saya jelaskan di awal sangat terkait dengan ideologi, dan ujung-ujungnya memang harus mencari ideologi dari yang kita teliti, Van Dijk merumuskan 4 prinsip terkait dengan analisis ideologi. Yang pertama, emphasize or good dan sebagainya ini, jadi intinya tekankan yang baik-baik dari pihak kami. Jadi gampangannya adalah strategi us versus them, in group versus out group. Siapa yang dianggap sebagai in group itu akan diwacanakan dengan baik, siapa yang dianggap sebagai out group itu akan diwacanakan dengan sebaliknya. Jadi sangat bertolak belakang dengan ini ya, teori maksim kesopanan, di mana kalau di maksim kesopanan kan kita harus mengutamakan yang luar, yang di luar kita, tapi yang di sini kita kebalikannya. Jadi tekankan yang baik-baik dari kita, tekankan yang jelek-jelek dari mereka, dari kami maksudnya, kemudian jangan menekankan yang jelek-jelek milik kami ini, dan tekankan yang jelek-jelek milik mereka. Jadi di sini ada contoh yang saya ambil dari Van Dijk. Ini sekali lagi memang apa namanya critical discourse ya. Jadi di sini misalkan Van Dijk mengambil contoh tentang komunisme. Jadi ini yang membuat wacana adalah orang-orang yang menggunakan ideologi lawannya komunisme, ya seperti itu. Jadi komunisme dikaitkan dengan agresi, kurangnya kebebasan, dan ideologi yang kaku. Jadi kalau ada yang baik-baik dari komunisme, maka akan seperti misalkan bidang pelayanan sosial, perawatan kesehatan, atau pendidikan. Nah, wacana yang anti komunis, jadi ideologi anti komunis biasanya akan mengabaikan atau meremehkan hal-hal baik dari lawannya. Ini kalau tidak percaya bisa dibaca sendiri di tulisan Van Dijk ini ya. Jadi bukan berarti saya di sini membicarakan komunisme, tapi memang komunisme termasuk salah satu ideologi besar dunia, intinya seperti itu. Lalu kemudian satu pesan dari Van Dijk bisa dibaca di bukunya Woda and Meyer. Jadi tulisan Van Dijk itu judulnya Plea for Diversity. Jadi Van Dijk berpesan kepada siapapun yang tertarik dengan critical discourse. Ini pesannya. Without being athletic, good scholar, and especially good CDA should integrate the best work of many people, famous or not. Jadi itu. Ketika kita melakukan melakukan analisis critical discourse ini, kita harus ini ya, tidak misalkan saya ini ya suka dengan Van Dijk, tidak kemudian tidak menggunakan teori-teori lainnya, karena Van Dijk sendiri bilang tidak ingin dikultuskan. Saya tidak ingin dikultuskan, jadi untuk membuat penelitian critical discourse lebih beragam, gitu kan. Gunakan juga kajian-kajian milik orang lain, baik itu orang yang terkenal atau belum terkenal, karena tokoh-tokoh yang saat ini terkenal ya seperti Woda, kemudian Van Dijk dan Varklas juga, itu kan mereka sebenarnya sudah pernah melakukan simposium, sudah pernah berkumpul. Nah, tapi karena menggunakan bahasa Inggris di sana, sehingga tokoh-tokoh yang non Inggris itu seperti Jagger dan sebagainya itu juga agak tidak bisa memberikan ide-idenya, tapi bisa dibaca. Jadi ada banyak, misalkan ini ya, from Duisburg School, itu sekolah Duisburg, itu juga ada banyak tokoh critical discourse yang sangat jarang sekali kita gunakan, atau bahkan mungkin kita tidak kenal dengan tokoh tersebut, padahal tulisannya juga tidak kalah dengan misalkan Van Dijk, Varklas dan sebagainya tadi itu. Jadi Van Dijk sudah berpesan, gunakan jumlahnya beda. Yang bahasa Jawa kota yang lainnya mas biasanya maksudnya sama, yang Jawa mah 1, 2, 3 beda semua. Ini sebentar ya, ada. Ya, terima kasih Mas host, Pak host.
Jadi memang kunci dari CDA adalah di diversity-nya itu tadi. Jadi tidak masalah misalkan menggunakan ancangan Van Dijk, tapi kemudian misalkan di analisis teks itu Fowler, kemudian Wodak dan sebagainya itu, atau Van Leeuwen itu punya model analisis yang lebih detail terkait dengan teks. Jadi tidak masalah menggunakan teori dalam milik orang lain, hanya saja tadi itu kerangkanya mungkin ikut punya Van Dijk menggunakan 3 layer tadi itu. Kemudian saya lanjut ke struktur mikro, pilihan kata. Nah, pilihan kata di sini terkait dengan derogation and euphemism. Derogation ini posisinya sama dengan dysphemism, cuman Van Dijk lebih suka menggunakan istilah derogation atau derogatory word. Saya ambil contoh dari tulisan Richardson tentang pilihan kata yang digunakan oleh Guardian Weekly ketika memberitakan perang antara Amerika melawan Irak. Jadi karena Guardian Weekly adalah media yang dimiliki oleh Amerika, jadi sudah terlihat keberpihakannya. Ini ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan kata yang digunakan, misalkan they have. Jadi kalau Irak, tentara Irak itu disebut sebagai war machine, mesin perang. Sementara tentara Amerika atau angkatan perang Amerika disebut sebagai Army, Navy, and Air Force. Jadi tentu berbeda impact yang didapatkan oleh pembaca ketika mendengar istilah atau membaca istilah war machine dengan ketika membaca istilah yang lebih netral Army, Navy, dan Air Force itu tentu berbeda. Kemudian ada banyak sekali di sini. Misalkan ada propaganda, ada press briefing. Jadi misalkan ketika media Amerika, Guardian Weekly tadi memberitakan berita yang negatif tentang Irak. Nah, mereka bilangnya ini press briefing. Tapi ketika media Irak memberitakan yang sebaliknya, nah dianggap media Irak melakukan propaganda. Jadinya seperti itu. Kemudian destroy, kill, membunuh itu bisa kalau Irak yang melakukan ini membunuh menggunakan istilah destroy, kill dan sebagainya. Sementara kalau Amerika yang melakukan hal yang tadi itu membunuh disebut dengan eliminate, neutralize. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu suka nonton film-film perang, misalkan Zero Dark Thirty dan sebagainya, mereka jarang sekali menggunakan istilah kill, destroy dan sebagainya. Mereka pasti menggunakan istilah eliminate, neutralize dan sebagainya. Jadi dimapankan melalui tadi itu juga film-film tadi itu. Kemudian ada serangan diam-diam. Jadi misalkan mereka menyerang pangkalan Amerika. Dia dianggap melakukan serangan diam-diam. Tapi ketika Amerika melakukan hal yang sama, menyerang diam-diam markasnya Irak, itu dianggap sebagai serangan pertama. Kami melakukan ini karena kami tahu akan diserang. Makanya sebelum mereka menyerang kami serang duluan dong. Nah, gampangannya seperti itu. Tapi kalau Irak melakukan hal yang sama, dianggap sebagai serangan diam-diam. Itu tindakan pengecut. Karena menyerang diam-diam itu tidak bertentangan dengan hukum perang, misalkan seperti itu ya. Jadi ada banyak juga di sini. Misalkan Saddam Hussein digambarkan sebagai orang yang defiant dan sebagainya. Sementara George Bush dianggap sebagai orang yang at peace with himself dan resolute. Lalu kemudian ada contoh lain tentang, sebentar saya sambil lihat waktu ya, takut terlalu asik. Ya, masih ada sedikit sebenarnya waktunya. Kemudian ada contoh lain adalah bahasa-bahasa dysphemism dan euphemism yang ini di era Orde Baru. Ini klasifikasi ini saya ambil dari tulisan Prof. Mujia Raharjo, beliau dosen saya di UIN, guru besar sosiolinguistik. Jadi bisa dibaca di buku beliau yang judulnya Wacana Kebahasaan dari Filsafat hingga Sosial Politik. Jadi ada pilihan kata yang ini ya, yang derogatori tadi dan juga ada yang eufemistis. Misalkan kenaikan, misalkan kenaikan dengan diganti dengan penyesuaian, ditangkap dengan diamankan. Padahal ketika menggunakan istilah diamankan itu sama sekali tidak aman. Ketika ini ya di era Orde Baru ya, miskin dengan prasejahtera, pinjaman dengan bantuan, salah tembak dengan kesalahan prosedur, korupsi dengan kesalahan administratif, kesalahan laporan, kesalahan petunjuk, mismanagement dan sebagainya. Jadi kan banyak kasus misalkan Bapak melakukan korupsi ya, enggak, itu hanya kesalahan administrasi, itu hanya kesalahan penulisan saja, kesalahan laporan dari ajudan saya kan, semuanya seperti itu. Nah, itu beberapa pilihan kata di era Orde Baru yang terkait euphemism dan dysphemism. Dalam wacana politik, misalkan
ini ya, ketika kampanye Presiden 2014 itu kan ketika waktu itu kan belum terlihat calonnya, hanya kemudian sudah mengerucut bahwa Pak Jokowi waktu itu akan baru saja dilantik jadi gubernur, itu akan maju jadi dalam pencapresan. Nah, itu kemudian di media itu ada istilah Jokowi tidak amanah. Tapi kemudian di satu pihak ketika Gubernur Jawa Barat yang dia masih juga menjadi gubernur di sana, Pak Aher waktu itu ketika dia diwacanakan untuk menjadi calon presiden, nah itu dia diberitakan sebagai ini adalah permintaan dari masyarakat. Nah, itu tulisan-tulisan tentang wacana politik di 2014 bisa dibaca di tulisan saya di repositori, bisa nulis bisa di repositori Win ada tulisan saya tentang itu. Jadi tapi bukan berarti ini ya, kemudian saya kalau sekarang kan polarisasinya antara kampret dengan cebong, bukan berarti kemudian saya masuk ke cebong karena seperti itu. Karena di sini juga akan ada beberapa contoh yang terkait dengan berita-berita yang tentang Presiden Jokowi saat ini juga saya berikan di beberapa contoh di slide saya. Lalu setelah pilihan kata, kemudian kita ke struktur tata bahasa, ke struktur dari tata bahasa. Ini ada dua contoh di sini. Mobil anak Ahmad Dhani tabrak Grand Max, 5 orang tewas dengan anak Dhani kecelakaan. Nah, di sini terlihat yang pertama menggunakan struktur aktif. Kalau aktif kan ada pelakunya. Sementara kalau yang kedua anak Dhani kecelakaan itu menggunakan nomina. Sehingga fokusnya bukan pada tidak ada pelaku dan korban di sana, tapi pada kejadiannya. Kecelakaan bisa menimpa siapa saja. Jadi gampangnya gini, kalau misalkan saya habis nabrak gitu kan. Kemudian polisi itu telepon ke ibu saya. Bu, anak ibu kecelakaan. Tentu ibu saya bilangnya, loh, gimana kabar anak saya? Nah, kan seperti itu. Tapi kalau misalkan, Bu, anak ibu nabrak orang. Nah, itu kan pasti dia, loh, gimana kabar orang yang ditabrak? Nah, jadi itu impact yang didapat dengan menggunakan tata bahasa yang berbeda ke pembaca itu ini ya, bisa bermacam-macam penafsiran dari pembaca. Karena tadi itu menggunakan struktur tata bahasa yang berbeda. Kemudian selanjutnya lagi saya percepat Bapak Ibu. Ini misalkan struktur aktif pasif. Kalau aktif kan fokusnya ke pelaku, sementara kalau pasif fokusnya ke yang diberitakan ya. Jadi misalkan di sini ada mangkir sidang posisi artis Amel Alfi bakal dijemput paksa. Nah, dijemput oleh siapa kan tidak muncul di sini. Karena memang ya semua orang tahu yang dijemput kan tidak mungkin Gojek kan, yang dijemput ini pasti polisi atau orang pihak yang berwenang lah, intinya seperti itu. Yang kedua tentu saja fokus pemberitaannya adalah pada Amel Alfinya, karena ini berita tentang infotainment, jadi fokusnya pada artisnya. Apalagi ini terjerat kasus prostitusi, Nikita Mirzani tak berpakaian saat ditangkap oleh siapa kan tidak muncul di sini, karena memang fokus perhatiannya kalau kalimat pasif itu pada yang diberitakan atau pada objeknya. Lalu kemudian ada model seksi anggota saya ditangkap terkait narkoba, kemudian band kesal masnya ada anak saat bertemu, ini aktif ya kalau yang ini. Selanjutnya ada abstraksi. Nah, di sini membuat ini ya, struktur berita yang abstrak. Di sini ada yang jelas, ada yang nominasi, Anggitasari kantongi yang sini ya, yang jelas. Ada 5 jenis psikotropika yang dimiliki Anggitasari. Sementara yang di sini Anggitasari kantongi berbagai jenis psikotropika, jadi berbagai jenis itu termasuk ke abstraksi, membuat sesuatu menjadi abstrak. Lalu kemudian ada kategorisasi. Ya, ini yang sering kalau di berita-berita online itu kan memang memberikan kategorisasi itu untuk menimbulkan ini juga ya, minat pembaca agar membaca. Jadi sebenarnya kategorisasi kan tidak menambahkan makna di sana. Misalkan ini ya, model seksi Anggitasari ditangkap terkait narkoba. Jadi Anggitasari dikategorikan sebagai model seksi. Sebenarnya cukup dengan Anggitasari ditangkap terkait narkoba, itu pembaca sudah paham maksudnya. Hanya kemudian diberikan kategori seperti misalkan model seksi, model panas, dan sebagainya. Dari judul saja sudah terlihat ideologi dari medianya ya, di mana perempuan digambarkan dengan dieksploitasi lah dalam berita. Lalu kemudian anonimitas, memberikan penjelasan dengan anonim, misalkan seperti ini.
Marsanda lepas hijab, apa kata Ustadz? Nah, Ustadz di sini kan anonim, ini siapa Ustadznya? Kemudian di sini yang berita satunya ini ada yang lebih jelas, Ustadz Solmed, sayangkan Marsanda coba jilbab. Nah, seperti ini apa namanya yang ini contoh yang jelas ya, yang di sebelah kiri ini yang anonim. Lalu kemudian ada, saya lanjut ke strategi makro semantik. Ada banyak Bapak Ibu makro semantik dari Van Dijk ini bisa dibaca di ya ini The Reality of Racism. Jadi Van Dijk memang fokusnya ke rasisme dan dia banyak meneliti tentang selain dari tadi ya berita di media juga tentang ini debat-debat anggota parlemen terkait dengan imigran. Jadi di salah satu tulisannya yang judulnya The Reality of Racism on Analyzing Parliamentary Debates on Immigration, itu dia ada hampir 15 atau 17 kategori tentang makrosemantik ini. Di sana juga ada metafor dan sebagainya, semantik-semantik yang selama ini kita pelajari. Tapi di sini saya hanya menggunakan 7 saja karena mencari contoh datanya juga ini ya, juga memakan waktu sendiri juga. Ada actor description, ada authority, ada burden, ada consensus, evidentiality, self glorification, dan disclaimer. Yang pertama adalah deskripsi aktor. Jadi bagaimana seseorang itu dideskripsikan dalam dalam media, dalam pemberitaan. Ini saya ambilnya dari film tapi tidak dari media. Jadi misalkan di sini ada yang pernah nonton film Crash, itu kan film tentang rasisme di sana. Ini ada seorang penjual. Jadi ceritanya si Farhad ini orang Persia. Dia ingin membeli senjata karena tokonya baru saja dirampok. Jadi dia ingin beli senjata. Kebetulan yang jual senjata ini adalah orang Kaukasia. Jadi dia bilang, "Yo Osama, plan a jihad on your own time. What do you want?" Kemudian si Farhad marah. Jadi apa namanya, karena dia disebut dengan Osama. Nah, jadi yang si owner ini, yang orang Kaukasia, mendeskripsikan orang-orang yang berwajah Arab itu adalah Osama. Dengan kata lain, adalah seorang teroris. Makanya seperti itu. Makanya itu si Farhad ini marah. Kemudian ini, authority. Ini menyebutkan pihak berwenang untuk memperkuat klaim suatu pihak. Jadi, strategi berwacana dengan cara menyebutkan pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap suatu kasus. Sehingga argumen dari media atau misalkan saya berpendapat itu lebih didengar argumennya karena saya menggunakan strategi authority ini. Jadi gampangannya misalkan gini ya, mohon maaf, misalkan kasus ini video yang dulu menimpa salah satu pentolan vokalis band itu kan, sebelum dia diputuskan bersalah itu kan media sudah menjudge bahwa dia bersalah dengan menyebutkan tadi itu authority, yaitu misalkan pakar telematika waktu itu Pak Roy Suryo yang sangat terkenal karena dia merupakan pakar telematika. Di sini juga ada dua contoh yang ini saling mengcounter ya wacana yang dua ini. Misalkan ini, pemuka semua agama menolak legalisasi dan propaganda LGBT di Indonesia. Jadi otoritinya di sini adalah pemuka semua agama. Kemudian jadi di sini kan ide yang ingin dibagikan adalah LGBT jangan ada di Indonesia karena pemuka semua agama yang ada di Indonesia ini sudah menolak. Kemudian yang wacana yang ini itu ada toleransi dari Muhammad terhadap homoseksualitas. Jadi dia menggunakan strategi otoriti dengan mengutip nama Nabi Muhammad, Nabi umat Islam. Jadi untuk membuat argumennya tampak jelas sehingga digunakan atau disinggunglah orang yang dianggap memiliki otoritas terhadap suatu isu dan sebagainya. Oke, saya lanjut kemudian ini burden, pemberian beban. Cara pembuat wacana menggambarkan kasus tertentu atau fenomena dalam teks sebagai sebuah masalah besar. Misalkan ini ya, banyak pengangguran, proyek pembangkit listrik jangan didominasi pekerja asing. Ini kan jelas memberikan burden ke pemerintah, di mana pemerintah dianggap pro asing, sangat seperti itu. Lalu yang kedua ada Ahok Buniani sengaja fitnah saya, dia ingin buat gaduh negara. Jadi ini memberikan burden ke Buniani. Jadi yang karena dianggap postingannya terkait dengan pidato Ahok itu yang kemudian viral dan itu yang membuat kemudian negara menjadi gaduh, jadi memberikan beban ke pihak lainnya. Kemudian ada konsensus, ini seperti kesepakatan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Jadi di sini ada contohnya misalkan George Bush, mantan Presiden AS, melakukan eufemisme dengan tujuan menyerang Irak dan memulihkan Saddam Hussein dengan mengatakan bahwa yang dia Bush lakukan adalah demi tegaknya demokrasi. Nah, karena demokrasi merupakan konsensus yang dianut oleh masyarakat Amerika, sehingga ketika Bush melakukan serangan ke
Irak itu didukung penuh oleh masyarakatnya karena dianggap dia menegakkan konsensus yang dianut bersama oleh masyarakat Amerika saat itu. Jadi ya seperti itu konsensus. Dan Amerika memang ya kalau kita amati memang termasuk dari film-filmnya juga memang seperti itu. Jadi kalau di istilah siapa ya, Althusser ada RSA dan ISA itu kan, yang RSA dengan jalan kekerasan, sementara ISA dengan jalan ideologis. Jadi Amerika kadang seperti itu. Jadi dia menyerang dulu melalui ideologi, setelah takluk baru kemudian diserang melalui RSA tadi itu. Jadi ideologi membantu RSA dan kebalikannya. RSA juga bisa menegakkan ISA yang ideological state operatif tadi itu. Jadi misalkan dibuat dulu wacananya, Korut ini negara yang komunis, dan dia apalah punya senjata nuklir atau apa, kita harus. Nah, ketika wacana sudah berkembang, sudah diterima oleh halayak melalui konsensus ini, lalu kemudian ketika diserang, ketika Amerika misalkan menyerang Irak, orang malah mendukung Amerika misalkan seperti itu. Ini contoh saja ya, jangan dianggap kemudian saya terlalu politis dan sebagainya. Kemudian ini ada pengajuan bukti, jadi memberikan bukti-bukti. Nanti ini karena waktunya sudah habis, saya akan percepat dan nanti saya akan bagikan di kolom chat PPT saya ini, bisa Bapak Ibu baca sendiri, termasuk dengan buku-buku yang saya baca sebelum saya presentasi ini juga saya cantumkan di sana. Ada pemuliaan diri atau self glorification, lalu kemudian ada disclaimer. Nah, disclaimer ini menggunakan tapi. Jadi memberikan ide positif tapi kemudian digunakan kata tapi setelah itu, dan ya kalau di linguistik kan setelah kata tapi itu yang dilihat. Jadi misalkan di sini ada cuplikan dari film ini ya, film Crash tadi itu. Jadi si Jack ini dia bilang ke temannya, yang temannya itu adalah seorang kulit hitam, dia bilang, saya tahu orang kulit hitam itu di Amerika itu selalu ditindas, tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian bias dalam hukuman dan sebagainya. Dia memberikan ide positif, seakan-akan dia mendukung orang kulit hitam. Lalu kemudian dia menimpalinya dengan bat. Tapi orang kulit hitam itu juga ini tidak bisa menjauhkan tangan mereka dari stopless kue. Dalam arti kalau nggak bisa lihat kue, ada kue dikit langsung diambil, kue dikit langsung diambil. Dalam arti ya tadi itu. Tapi memang orang kulit hitam itu kriminal, makanya seperti itulah. Kalau nonton filmnya ya, karena kalau di sini kan keluar dari tidak paham konteksnya karena tidak nonton filmnya langsung. Jadi itu dia memberikan ide positif, saya mendukung kulit hitam. Padahal sebenarnya dia tidak mendukung sama sekali, malah menjelek-jelekkan orang kulit hitam. Cuman jadi itu ide positifnya diberikan duluan sehingga seakan-akan dia juga pro dengan orang kulit hitam. Oke, mungkin itu